Selamat pagi untuk kita semua, salam Gloria. Kembali lagi bersama saya, Fernando Carlos Parera dari Keuskupan Agung Merauke. Edisi 22 Juli 2021, hari peringatan Santa Maria Magdalena. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kuburan itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kuburan itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkatalah kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan singkat. Kebangkitan rupanya tidak gampang diterima dan dipahami, karena tidak masuk akal bagi orang-orang zaman itu maupun zaman kini. Karena itu, para murid pun belum juga memahami, termasuk orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, seperti Maria Magdalena. Namun, kita dapat belajar dari sikap Maria Magdalena. Ia sangat kehilangan sehingga berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu karena ketekunannya yang didasari kasih itu. Ia melihat tanda kehadiran Tuhan, yakni malaikat-malaikatnya. Kemudian bahkan Tuhan Yesus sendiri berdiri di belakangnya. Namun ia tidak mengenali bahwa Yesus ada di belakangnya. Karena menurut pikirannya, memang tidak mungkin Yesus yang sudah terbaring mati kini berdiri di belakangnya. Ia menyangka orang itu penjaga taman. Maria baru sadar ketika Yesus memanggil namanya. Bagaimana iman kita sendiri akan kebangkitan? Apakah kita peduli untuk merenungkan
makna kebangkitan Yesus bagi kita? Seperti Maria Magdalena, kita memerlukan sapaan pribadi Yesus, agar Dia yang bangkit sungguh kita alami dan kita rasakan kehadiratnya. Dan Yesus menyajikan kehadiratnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang sungguh berharap kepadanya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kepercayaan itu harus kita nyatakan dengan kasih dan ketekunan seperti Maria Magdalena. Sampai Tuhan Yesus bukan lagi sekedar berita, namun sungguh hadir dan menyapa kita secara personal. Kita pun siap seperti Maria Magdalena dan para murid untuk mewartakan bukan hanya ajaran, namun kehadiratnya. Aku telah melihat Tuhan. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami untuk melihat kehadirat-Mu dalam hidup kami sehari-hari dan menjadi tanda kehadirat-Mu bagi sesama dan dunia sekitarku. Amin. Demikianlah renungan singkat ini. Selamat beraktivitas, salam Gloria, Tuhan memberkati kita semua. Amin.